Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani pepaya di seluruh Nusantara. Ini kita akan berbagi tips ya, bagaimana cara menanam pepaya agar hasilnya bisa berlipat ganda. Ini dia pepayanya, ya, sahabat. Ini umurnya baru 36 hari ya, 36 hari setelah tanam. Ini karena faktor cuaca cukup panas dan curah hujan agak kurang, tapi alhamdulillah pertumbuhannya sudah cukup lumayan bagus ya. Nah, jadi tipsnya sahabat tani, agar pepaya kita hasilnya bisa berlipat ganda, ini tipsnya. Sahabat tani, untuk menghasilkan hasil yang berlipat sebelum pepaya kita itu menghasilkan, harus kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang berumur pendek, misalnya seperti jagung. Ini jadi sebelum kita tanam pepaya dulu, kita tanam jagung di sampingnya. Umur jagungnya beda 1 minggu ya, 1 minggu tanam jagung dulu baru tanam pepaya. Jadi untuk pelindung tanaman pepaya. Ini jagungnya udah cukup besar-besar nih. Jadi nanti sewaktu umur pepaya mendekati 2 bulan, jagung sudah bisa kita panen. Dan batang-batangnya bisa bikin kompos untuk di samping-sampingnya. Jadi untuk menunggu pepaya ini menghasilkan dan belum berapa besar, ini kita selanya sudah kita tanam jagung lagi. Ini. Di lahan itu tidak akan pernah kosong. Sudah kita tanam jagung. Karena umur pepaya ini sekitar 8 atau 9 bulan nanti baru bisa menghasilkan, dan menunggu dia menghasilkan harus kita tanam tumpang sari. Bisa juga dengan cabai, bisa bawang merah, bisa. Kalau bawang merah itu harus pakai mulsa deh ya, di atas mulsanya nanti baru kita tanam jagung. Ini dia. Alhamdulillah jagungnya cukup subur. Ini bentar lagi sudah bisa kita panen ya. Dan kalau untuk jagung mudanya udah bisa kita panen, untuk jagung sayur. Ini untuk jagung sayurnya. Dan hasilnya bisa untuk membeli pupuk untuk tanaman pepayanya. Ini dia. Jadi nggak usah khawatir sahabat tani, kita tanam pepaya itu bisa ditumpang sari. Yang penting cara perawatannya harus benar. Ya, pertumbuhannya nggak ada perbedaannya ya sahabat tani. Ini yang kita jagung, dan ini yang kemarin itu jagungnya mati ya. Jadi tinggal sendirian dia. Di pohonnya tetap sama juga, pertumbuhannya nggak berpengaruh dia. Ini ada yang jagungnya cuma tumbuh 1, dia pun nggak berpengaruh. Ini lagi ada juga ya,
Yang ini jagungnya juga tidak ada. Nah, ini pertumbuhannya juga tidak berpengaruh ya, sama deh. Karena hama di tanaman jagung ini dia tidak berpengaruh ya di pohon pepaya atau pertumbuhannya. Karena di samping nanti kita menginsek tanaman jagung, sekalian untuk tanaman pepayanya. Jagungnya lumayan besar-besar ya. Nah, ini pepaya kita isinya sekitar 120 batang ya sahabat tani. Di jarak tanamnya hanya 2 meter, 2 kali 2. Kita coba dengan jarak yang 2 kali 2, nanti bagaimana hasilnya nanti tunggu ya sampai berumur 5 bulan udah nampak dia biasanya bagaimana pertumbuhan perkembangan. Dan jagung ini satu pongkolnya beratnya mau mencapai 6 on sahabat. Jadi cukup lumayan. Nanti hasilnya bisa untuk biaya perawatan dari tanaman pepaya ini. Dan untuk cara pemangkasan, kita tidak melakukan pemangkasan ya, kita langsung saja dari pangkal itu tidak kita potong. Karena apa? Karena apabila kita potong bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman pepaya ini. Nah, kita alami saja. Hasil yang dipangkas dengan yang tidak dipangkas itu sama aja, dan malah masa panen nanti malah lebih agak lama apabila dipangkas, karena kita harus menunggu tunas-tunas baru dari bawah ini. Dan normalnya biasanya tanaman pepaya ini setengah meter dari pangkal itu baru berbuah. Kalau mau dia deket tanah, buahnya bisa juga kita bumbunkannya agak tinggi untuk menutupi pangkal ini.
Oke sahabat tani, apabila ingin hasil tanaman pepaya kita berlipat ganda, maka kita harus tanam dengan cara tumpang sari. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.